Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Luar biasa hari ini ya, sudah bergabung bersama kita untuk hari Rabu tanggal 18 November ya. Terima kasih yang sudah bergabung untuk hari ini. Baiklah, untuk hari ini marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Untuk itu silakan salah satu kalian bisa memimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Saya. Ya, silakan Arnes. Buning dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin mengikuti pelajaran. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menyertai kami. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Arnes yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk itu anak-anak, supaya kita lebih semangat pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan yel-yel ya. Untuk itu, marilah kita teriakkan yel-yel bersama-sama. SMK Bisa. SMK Santo Fransiskus PK. Peduli, eksis, kreatif, berakhlak. Baik, terima kasih ya. Hari ini sungguh luar biasa. Anak-anak yang terkasih, untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang materi fitur efek ya. Namun sebelumnya Bu Dewi akan mengingatkan kembali, karena ini masa pandemi, tentunya kalian harus tetap jaga kesehatan ya. Kalau jaga kesehatan berarti jaga jarak, pakai apa? Pakai masker. Kemudian kita juga jangan lupa yang di tangan kita pakai hand sanitizer ya. Itu adalah 3 hal penting yang harus kalian ingat, entah di rumah, entah di sekolah ya, ketika kita tatap muka ataupun kita di jalan ya, atau kegiatan di luar. Baik anak-anak yang terkasih, untuk kegiatan hari ini kita melanjutkan kegiatan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mengenal beberapa fasilitas yang kita gunakan di dalam pembuatan nota ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenal tentang fitur efek ya. Baik, saya screen-kan dulu untuk materi hari ini. Ini adalah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang manipulasi gambar vektor. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya, baik. Untuk hari ini tentang manipulasi gambar vektor, nanti akan kalian pelajari beberapa hal fitur-fitur yang ada di dalam pembelajaran Corel. Kompetensinya kita tetap dasar desain grafis, submaterinya adalah fitur efek dalam Corel ya. Kemudian pendekatan kita adalah efek, artinya kalian dituntut untuk lebih kreatif, kemudian bekerja sama dengan teman kreatif ya. Kemudian blended learning, artinya kita belajar bisa tatap muka dan terkadang kita juga secara daring ya, itu namanya blended ya, menggunakan 2 model pembelajaran. Baik, anak-anak yang terkasih, untuk hari ini karena kita akan belajar manipulasi ya, kita adalah manipulasi. Sebelumnya saya akan bertanya dari kalian, siapa yang paling tidak mengerti apa sih arti dari manipulasi? Nantinya akan kalian jawab. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan bahwa tujuan hari ini kita belajar itu yang pertama, anak-anak, nanti kalian harus setelah mempelajari hal ini, kalian harus mampu menjelaskan
fitur efek di dalam Corel dengan benar ya. Yang kedua, kalian harus mampu mengoperasikan gambar vektor dengan fitur efek yang ada dengan tepat. Kemudian kalian atau peserta didik mampu membuat objek yang dipadukan dengan fitur efek dengan disiplin. Dan yang terakhir, tujuan yang kita capai hari ini itu adalah peserta didik mampu menganalisa perbedaan fungsi gambar efek dengan tepat. Ya, ini tujuan yang harus dicapai hari ini. Ada 4 tujuan. Kemudian, nah kita menuju ke pembelajaran. Baik, sebelum saya jelaskan satu persatu, kira-kira dari kalian, siapa sih yang tahu atau bisa menyimpulkan apa arti dari manipulasi? Yo, siapa yang mau menjawab apa sih manipulasi? Ada yang tahu apa sih manipulasi? Halo, ada yang bisa menjawab ini? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Devan ya? Iya. Apa, Van? Menurutmu manipulasi apa, Van? Kalau manipulasi gambar vektor, ngedit gambar yang menggunakan berbagai teknik dan ilusi atau penipuan untuk membuat gambar seolah menarik. Ya, bagus. Luar biasa, Devan. Untuk manipulasi ini ada teknik-teknik di mana memang ada penipuan, artinya penipuan itu bukan menipu yang bagaimana, tapi ini seolah-olah dibuat supaya lebih menarik. Yang disampaikan Devan luar biasa. Baik, kita menyimpulkan bahwa manipulasi gambar itu adalah aplikasi edit gambar yang menggunakan berbagai teknik ilusi atau penipuan ya, penipuan artinya supaya lebih menarik. Kemudian ada tambahan koreksinya adalah menggunakan cara digital ya. Zaman sekarang segala sesuatunya kita menggunakan cara digital. Terima kasih, Devan. Yang kedua, siapa yang mau menjawab tentang tujuan manipulasi? Tadi kan sudah dijelaskan tuh, ada tuh di situ. Siapa yang mau menjawab tujuan dari manipulasi? Menurut kalian, tujuannya itu apa sih? Kenapa sebuah objek harus dimanipulasi? Ada yang mau menjawab? Adel, Bu, Adel. Oke, Adel, ya. Gimana, Adel? Supaya dalam rangka menciptakan ilusi atau efek sebuah gambar untuk menghasilkan karya yang lebih menarik. Ya, serta bagus. Dapat dengan keinginan pengguna. Iya, betul sekali ya. Sesuai dengan keinginan pengguna, betul sekali, Adel. Jadi tujuannya itu, ini juga udah ada di atas anak-anak, menggunakan berbagai teknik supaya ya, kenapa harus dimanipulasi? Supaya objek tersebut lebih menarik. Nah, bagus sekali yang disampaikan Adel. Baik, ini manipulasi itu ajang seni yang digunakan untuk menambahkan efek supaya dapat terlihat lebih bagus dan menarik. Baik, terima kasih Adel. Untuk selanjutnya anak-anak, nah ini saya mau menyampaikan 7 jenis fitur efek di dalam Corel. Kemarin kita sudah membuat nota ya, dari nota itu juga sudah disampaikan ada beberapa fasilitas di dalam tool, itu ada fitur-fitur efek yang sebenarnya sudah kalian gunakan secara tidak langsung. Baik, saya jelaskan yang pertama itu adalah efek blend. Efek blend. Efek blend itu adalah efek yang mengisi ruang yang kosong dengan bentuk 3 dimensi pada 2 objek yang dibuat. 2 objek ya. Blend ini akan bisa digunakan ketika ada dua buah objek ya. Nih, contohnya seperti ini anak-anak. Ini ada rectangle, ini bentuk elips. Kemudian nanti bentuk elips dan rectangle dipadukan jadi satu. Caranya bagaimana? Dari salah satu diaktifkan kemudian ditarik ya, ditarik ke sini. Ini efek
blend. Efek yang kedua. Yang kedua itu adalah efek kontur. Apa efek kontur? Efek kontur adalah efek yang memberi bagian yang sama dengan ukuran atau resolusi yang sebanding di dalam objek. Ini kontur anak-anak, perbedaannya dari objek pertama, kemudian di objek kedua. Ya, ini adalah efek yang mempunyai bagian yang sama, ukuran atau resolusi yang sebanding di dalam objek aslinya. Nah, dari blend sama kontur, apakah ada pertanyaan? Enggak. Nah, baik. Kalau enggak, saya lanjutkan ya. Oke. Kemudian efek yang ketiga. Efek yang ketiga itu distort. Efek distort adalah efek yang dapat merubah bentuk objek asli menjadi abstrak. Apa sih, Bu? Nah, kita lihat pada contoh gambarnya. Nah, abstraknya seperti ini. Kalian bisa melihat ketika di luar sana banyak anak-anak yang menggunakan kaos, tapi tulisan kadang tidak jelas. Ya. Nah, itu berbagai desain di dunia percetakan, dia membuat objek-objek yang dirubah menjadi abstrak. Nah, anak-anak muda ini yang biasanya menggunakan. Itu distort. Berikutnya adalah efek drop shadow. Nah, drop shadow sendiri itu apa? Shadow itu apa, anak-anak? Artinya apa shadow? Bayangan. Bayangan, ya, betul sekali. Jadi kalau drop shadow itu efek untuk memberi sebuah bayangan pada objek yang dapat kita atur arah datangnya cahaya, ya. Artinya kita mau memberi bayangan sebelah mana? Kanan, bawah, kiri, ataupun atas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat dari objek yang asli kemudian dibuat objek drop shadow. Nah, ini yang dinamakan drop shadow. Artinya bayangan dari objek tersebut. Mau di sebelah bawah boleh, samping sini boleh, samping kanan boleh, atas juga boleh. Ya, ini tergantung dari tujuan kita membuat desainnya itu apa. Warnanya pun juga bisa dirubah. Itu ya untuk drop shadow. Efek yang kelima itu envelope. Efek envelope adalah efek yang memungkinkan kita untuk menyunting, ya, menyunting objek yang kita buat. Fungsinya hampir sama dengan shape tool. Kalau shape tool kemarin kan memperhalus gambar. Nah, ini efek envelope juga sama dan memperhalus dan membuat objek seolah-olah sesuai dengan keinginan kita. Contohnya seperti ini. Kalau ada objek yang pertama kotak seperti ini, mau kita buat bagaimana? Nah, efek envelope ini yang berlaku, artinya yang digunakan adalah ini. Kemudian efek yang keenam adalah extrude, ya, efek extrude. Efek extrude adalah efek yang dapat membuat satu objek menjadi 3 dimensi yang dapat kita atur sendiri. Contohnya seperti ini. Ya, kita tarik aja. Kalau misalkan ada objek seperti ini, kemudian dikasih efek extrude, ditarik mau ke kanan, mau ke bawah, mau ke samping, mau ke atas. Hampir sama penarikannya dengan drop shadow. Ya. Berikutnya adalah efek transparasi. Ini efek yang terakhir. Efek transparasi adalah efek yang merubah objek menjadi transparan. Ya. Ini bisa ditarik seperti ini, pengurangan transparasi. Dari warna hitam menjadi agak hitam, artinya mungkin ke arah abu-abu. Itu efek transparasi. Baik, ini adalah 7 efek dari fitur. Ya. Yang kemudian yang mau saya bahas adalah fitur shaping. Nah, dari 7 tadi apakah ada pertanyaan? Apakah sudah jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Ya, jelas ya. Soalnya kemarin juga kalian sudah saya beri modulnya, jadi kalian sudah bisa membaca terlebih dahulu.
Baik, untuk berikutnya adalah fitur shaping. Ini juga termasuk dari fitur efek anak-anak, hanya memang fungsinya yang berbeda. Fungsinya yang berbeda. Kalau fitur shaping, yang pertama adalah ada combine, ada weld, trim, intersect, simplify, front minus back, back minus front, dan grid boundary. Ya, saya terangkan satu-satu dulu. Oke, yang pertama adalah combine. Nah, combine itu gabungan ya, gabungkan objek menjadi satu seperti properti. Ya, jadi combine itu menggabungkan dua buah objek, kemudian menghilangkan perpotongannya, irisan objek tersebut. Ya, contohnya seperti apa? Seperti ini. Ini adalah contoh. Misalkan saya punya dua objek. Di sini adalah objek kotak, kemudian ini poligon. Ya, ini adalah before after. Artinya ini sebelum diberi warna, kemudian sudah diberi warna, kemudian disilangkan atau ditumpuk. Nah, akan seperti ini. Ini ada before, ini after. Sudah bisa diamati ya? Jelas perbedaannya? Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya, yang kedua itu adalah tentang weld. Weld itu menggabungkan dua buah objek yang utuh tanpa menghilangkan perpotongan. Ya, ingat-ingat bahwa ini hampir sama dengan combine, menggabungkan, hanya dia tanpa menghilangkan potongannya. Contohnya seperti ini anak-anak. Misalkan ada dua buah objek, kemudian digabungkan, ya, digabungkan menjadi satu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Weld menggabungkan. Yang ketiga adalah trim. Trim itu memotong sebagian dari suatu objek dengan menggunakan bentuk lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ada contoh seperti ini. Jadi dua buah objek, kemudian dipotong. Ini hasil potongannya. Nah, yang mau dipotong yang mana? Yang atas apa yang bawah? Kalau yang dipotong itu yang atas, ya, yang kotak, otomatis yang diletakkan di atas itu yang warna coklat, ya. Tapi kalau yang dipotong itu warna coklat, berarti yang posisi di atas sebagai pemotong itu adalah warna biru, ya. Ya, warna biru itu untuk trim. Yang nomor 4 adalah intersect. Membuat objek baru di area di mana dia saling bersinggungan dan menghasilkan, seperti ini kalian bisa lihat, dihasilkan mengikuti warna yang terakhir. Misalkan, ini contoh ada dua buah objek. Kemudian kalau dipotong, diintersect, dia mengikuti warna objek terakhir yang diseleksi, ya. Yang diseleksi yang mana? Misalkan yang diseleksi warna kuning, ya. Berarti yang dihasilkan adalah warna merah, karena sebagai pemotongnya itu adalah warna kuning. Kalau yang kuning ada di atas, berarti nanti hasilnya warna merah, karena yang dipotong seperti itu. Kalau yang dipotong seleksi warna merah, nanti yang dihasilkan adalah warna kuning. Paham sampai di sini? Paham. Oke, paham ya? Paham. Berikutnya, simplify itu sama dengan trim, namun dia tidak terpengaruh dengan objek mana. Lebih dulu diseleksi, ya. Misalkan ada kuning sama biru, before-nya ini, atau biru kuning di bawah, kemudian biru di atas, atau biru yang di bawah, kuning di atas. Kemudian kuning berada di atas biru. Nah, ini kuning berada di atas biru, berarti hasilnya yang kepotong adalah warna Biru. biru. Kalau biru di atas warna kuning, berarti yang kepotong Kuning. kuning, ya. Sudah paham ya perbedaannya.
Berikutnya yang nomor 6, itu front minus back. Ini memotong objek berada di depan. Kalian bisa lihat contohnya bahwa ini ada warna magenta ya, warna magenta dan warna kuning. Before-nya seperti ini. Kemudian ini hampir sama. Kalau yang mau dipotong itu warna kuning, berarti posisinya warna kuning yang di atas. Kalau yang dipotong warna magenta, berarti posisi magenta ada di atas kuning. Atas kuning, ya. Kemudian yang terakhir adalah back minus front. Kalau tadi front minus back, sekarang back minus front, ya. Nah, back minus front itu adalah kebalikan dari front minus back tadi. Contohnya bagaimana? Kalau tadi yang dipotong itu yang di atas, sekarang dibalik. Nah, kalau back minus front yang pertama, before, kalian bisa lihat anak-anak, magenta berada di atas kuning. Kuning berada di atas magenta. Nah, hasilnya berarti yang memotong yang mana ini? Kalau gambar seperti ini menghasilkan kuning, berarti yang dipotong karena magenta. Yang dipotong adalah, yang memotong adalah warna magenta. Jadi dia bisa menghasilkan warna ini. Ini potongannya. Kemudian kalau yang dipotong warna magenta, yang memotong adalah warna kuning. Ya, oke. Baik, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Atau sudah jelas? Jelas. Jelas ya. Nanti kalau belum jelas, kalian silakan bisa membaca modul yang sudah saya berikan di Google Classroom ya. Kemarin kalian sudah dapat. Baik, untuk itu anak-anak, untuk menguji tadi dari awal sampai akhir, silahkan nanti menjawab siapa yang bisa, pastinya akan dapat poin dari Bu Dewi ya. Cepet-cepetan tapi ini. Pertanyaan yang pertama, sebut nama ya, nama jangan saya, kalau saya enggak paham. Sebut nama. Yang pertama pertanyaannya adalah, jelaskan pengertian manipulasi gambar vektor. Siapa yang mau menjawab? Jelaskan pengertian manipulasi gambar vektor. Siapa ini namanya? Oh, Christine. Pana, Bu, Pana. Christine mau Pana? Pana dulu apa Christine? Insut. Pana sih. Oh, Pana sih. Yo, nanti Christine berarti nomor 2 ya pertanyaannya ya. Nggak apa-apa ya Christine? Ya, Bu. Oke, apa Pana? Pengertian manipulasi gambar vektor. Manipulasi gambar vektor adalah aplikasi edit gambar yang menggunakan berbagai teknik, menggunakan ilusi untuk membuat gambar menjadi lebih menarik, Bu. Ya, luar biasa. Terima kasih. Berarti kamu mengikuti dari awal sampai akhir tadi ini ya. Makasih Pana, catatannya lengkap, sudah membaca modul. Sama-sama. Oke, berarti Pana dapat poin. Yang kedua, ini sudah jatahnya Christine ini ya. Yang kedua adalah sebutkan 7 jenis fitur efek di dalam Corel. Apa Christine? Bisa disebutkan 7-7-nya? Yang pertama. Bentar, Bu. Membuka catatan mesti ya. Yang pertama adalah efek. Mungkin temannya bisa membantu ini. Interaktif blend. Blend. Oke, Blend. blend. Oke, yang Kontur. kedua. Kontur. Kontur. Yang ketiga. Interaction. Envelope. Oke, envelope. Terus extrude. Terus apa lagi? Udah ya? Udah 7 ya? Shadow. Drop shadow. Oke, ulangi. Blend, drop shadow, transparasi, Kontur. extrude, kontur. Kurang 2. Envelope. Envelope. Satu lagi. Ayo yang belum apa tadi? Extrude. Extrude. Ya. Terima kasih, Christine. Luar biasa. Teman-temannya luar biasa. Cepet-cepetan ini ya kalau menjawab. Oke, yang nomor 3.
Silakan kalian juga tetap buka modulnya loh ya, supaya bisa menjawab. Oke, ini yang Christine yang dapat poin. Nomor 3. Jelaskan pengertian dari extrude. Siapa yang mau menjawab? Manda. Manda, ya halus banget. Ya, apa Manda? Pengertian dari extrude. Mengekstraksi objek satu ke objek lainnya. Mengekstraksi dari objek satu ke objek lainnya. Ya, betul sekali Manda. Terima kasih Manda. Yang nomor 4 berikutnya. Oke, ini kesimpulan ini ya. Menurut kalian, kesulitan apa yang dialami ketika dalam penggunaan fitur efek? Nah, ini harus berpikir ini. Tapi ini menurut kalian ya, kesulitannya apa? Siapa yang mau menjawab? Devan. Oh ya, Devan. Nah, Ovan, apa Van? Milih proporsi. Kesesuaian pada desainnya. Terus apa lagi? Proporsi, kesesuaian, warna mungkin ya. Bu. Ya, warna. Ya, warna. Terus apa lagi? Siapa yang nambahin panah tadi ya? Ya, pembiasaan penggunaan. Oh, pembiasaan penggunaan. Berarti pengenalan tool-nya ya, harus hafal ya. Ya, Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Devan, Panah. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara memanipulasi gambar vektor? Ayo, ini cara berpikir. Kira-kira bagaimana cara memanipulasi itu? Siapa yang mau menjawab? Semakin sulit pertanyaan, nilainya juga akan semakin baik. Menurut kalian, apa nih? Aldo. Helmi. Helmi, ya. Apa Helmi? Cara memanipulasi. Manfaatin fitur 7 fitur efek yang tadi, Bu. Oh, ya betul, memanfaatkan 7 fitur yang ada yang sudah dijelaskan ya. Hanya memang harus menghafalkan ya. Efek-efek ini fungsinya apa sih? Kemudian perbedaannya apa gitu. Dan tergantung kreativitasnya. Iya, betul, tergantung kreativitas. Luar biasa ini Helmi. Baik, untuk selanjutnya siapa yang mau nomor 6? Perbedaan antara combine dan weld. Sopo ki? Amanda. Edo, Jojo ya? Ya. Jojo. Amanda nanti ya, Ndak. Sebentar. Jojo, gimana Jojo? Kalau weld itu kan 2 objek jadi satu tanpa lubang. Kalau combine itu 2 jadi satu tapi berlubang. Oh gitu, menghasilkan potongan ya. Satunya menghasilkan potongan, yang weld tidak menghasilkan potongan. Gitu maksudnya ya, Jo? Ya. Oke, terima kasih, Jojo. Pertanyaan terakhir, siapa yang mau menjawab? Perbedaan antara trim dan intersect. Mega, ya. Yuk, Mega. Apa, Mega? Kalau perbedaannya tuh, yang trim memotong objek satu menggunakan objek lain. Intersect itu mengambil gambar atau potongan dari objek. Oke, luar biasa ya, hafal sudah dihafalkan. Terima kasih Mega, luar biasa, bagus pertanyaan jawabannya. Semuanya sudah terjawab ya. Nah, yang untuk pilihan ganda nanti silahkan, kalau ini tadi kita jawab bersama-sama, untuk pilihan ganda nanti silahkan kalian bisa masuk ke Google Classroom ya. Google Classroom sudah ada tugas yang harus kalian kerjakan. Bentuknya pilihan ganda, nanti bisa kalian kerjakan di situ sebagai ulangan harian. Ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kalian luar biasa. Apakah bisa saya melihat wajah-wajah kalian untuk hari ini yang sangat luar biasa? Oke, terima kasih Pana. Wow, luar biasa hari ini semangat kalian ya. Ini dasar desain grafis ya. Berarti kalian nanti kerja paling tidak di dunia percetakan. Baik, itu anak-anak yang bisa saya sampaikan hari ini. Bu Dewi, terima kasih sekali kalian sudah bergabung, kalian interaktif sekali ya. Kesimpulan hari ini adalah dalam dunia desain grafis itu banyak sekali hal-hal yang kalian pelajari ya, tergantung dari pengembangan kalian, pemanfaatan fitur, pemanfaatan tool. Nah, itu
ketika kalian ada pembiasaan, mengenal, menghafalkan, mencoba, itu akan bisa membuat kalian semakin bisa mengenal dunia desain. Baik, apakah ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya tutup pembelajaran hari ini? Ada pertanyaankah? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Tidak ada, Ya. Christine tidak ada, oke. Berarti sudah jelas ya yang Bu Dewi sampaikan hari ini ya? Sudah. Oke, terima kasih ya. Kalian sangat luar biasa untuk hari ini. Bisa mengikuti dengan baik, bisa memahami dengan baik ya. Semoga hari ini pembelajaran kita dapat bermanfaat. Kemudian tetap jaga kesehatan anak-anak dimanapun berada. Kalian harus selalu jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu membawa atau memakai hand sanitizer. Amin. Baik, amin ya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Kita harus tetap sehat. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah belajar bersama. Nanti tolong ulangan bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya supaya kita dapat mengerjakan nilai PAS ya. PAS nanti juga kalian mengerjakan tugas yang luar biasa. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Marilah kita tutup kembali dengan doa. Untuk itu saya minta Adela ya. Apakah Adela? Ya, Adela Iya, ya. Bu. Oke, kita doa singkat Adela untuk menutup kegiatan hari ini. Mari teman-teman dan Buning kita doa. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas berkat kemuliaan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih telah mempertemukan kami pada Zoom meeting siang hari ini dan tuntun kami dalam pembelajaran dari awal hingga akhir Tuhan. Semoga yang kita pelajari ini dapat membantu kami ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Terima kasih Adela. Terima kasih teman-teman. Untuk hari ini saya kira cukup. Kalian bisa mempersiapkan untuk materi-materi berikutnya.